Sehingga lahjah-lahjah sing terjadi teng Irak, teng Mosul, teng Palestina, teng Azerbaijan dimusnahkan. Semuanya pakai standar lugat napa? Quraisy. Niki rungokaken sanget nggih. Lah alhamdulillah, meskipun kita gadah riwayat qiraah sab'ah, niku sakniki sak donya niku pun pakai qiraah masyhurah sedanten. Nggih niku Qur'ane Hafiz Asim min riwayatin apa? Hafiz. Imam Asim gadah murid kali, Hafiz kalian Syu'bah, tapi yang dipakai ulama sedunia Asim min riwayatin apa? Hafiz. Bahkan Arab Saudi sing Wahabi mawon mboten ngangge qiraah Ibnu Katsir sing Al-Makki, nggih ngangge qiraah sinten? Asim min riwayatin apa? Hafiz. Ini penting kula aturaken. Lah anak sampeyan tiang Jawa wae krungu As-Saqaf diwaca As-Segaf. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kayak apa? Orang Arab sana kayak apa orang? Dan itu kalau diterapkan kayak Quran, kayak apa jadinya Quran? Qaf dadi ghin, hak jadi kaf dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya Sayyidina Utsman pakai kekuatan negara. Cara sakniki pakai intervensi negara. Semua Quran yang tidak memenuhi mushaful imam harus dimusnahkan. Gini ku Sayyidina Utsman yang terkenal gadah Quran 8, sebagian riwayat 6, disebar ke semua penjuru. Dan semua mushaf yang tidak sesuai standar itu dimusnahkan. Karena kebijakan ini terus dikenal kalian Khat Utsmani utawi Rasul napa? Utsmani. Kulo di Jogja niku tahun 2000 termasuk tim ahli Al-Qur'an. Kulo sering diundang teng depan. Niku sering disuruh diminta Pak Bahak, kita di Indonesia itu sering dapat teguran dari standarisasi Quran di Timur Tengah. Gini tenggene Mekah. Kita ini mau ndak nuruti karena kita terlanjur biasa dengan Quran ya model kados Ki Arwani, kados Cetakan Kudus, Cetakan Putih-Putih. Gak nuruti ditekan mbek pemerintahan Arab supaya ada standarisasi Quran internasional. Gini sing dibutuh tiang-tiang haji. Nah sampean tanglet memang banyak perbedaan prinsip. Nggih misalnya ngeten nggih. Kalau perbedaan tashil, taisirul qiraah niku mah enggak masalah. Misalnya ngeten nggih. Kalau Quran Indonesia itu kados Cetakan teng Kudus niku ra nak ikhfa pakai sukun. Tapi kalau Quran Arab semua ikhfa mboten usah napa? Sukun. Nak sing nate kaji misalnya fanfiru ra nun ra usah sukun. Nak teng Indonesia disukani napa? Sukun. Terus menyangkut idgham, gunna. Misalnya mim ba'du ya bunayya rekam mana. Biasanya kan kalau ada idgham itu kan disukani mim kecil. Itu kalau Quran Indonesia ada yang nulis di depan, misalnya ta'atar kam ma'ana berarti di atas bak langsung disukani mim kecil. Ada yang nulisnya di belakang, jadi buatan didakok dhuwur bak tapi lebih dekat mem, paham ya? Saya ini tim ahli, jadi saya tahu betul detail-detailnya itu tahu betul. Lah itu ke depan, ngendikane kula nggih nate tugas teng Mekah, tenggene percetakan Quran. Saniki kula nembe pamit kalian ibu. Jadi kalau saya terpaksa mau sebagai tim Quran nggih mau kula, karena itu untuk pengabadian Quran. Niku sekarang itu mau distandarkan seluruh dunia. Niki cara kula setuju sangat. Karena sekarang itu zaman virtual, zaman website, zaman dunia maya. Sekarang banyak beredar Quran palsu. Itu kalau di internet itu lebih gampang karena hanya mengganti wawu dan fa yang seakan-akan secara makna sama. Tapi dengan standarisasi dokumen. Mulane kula niku ambek Arab Saudi senajan to Wahabi, tapi dalam hal Quran kula setuju. Arab Saudi madzhabnya Wahabi ya, dalam banyak hal kita agak setuju. Biasanya nek wong NU mesti urusan tahlil mbek ziarah kubur mesti. Tapi dalam hal Quran kula setuju. Artinya setuju ngeten nggih. Tiap tiang haji rak disukani mushaf dan didokumen pakai kertas. Mulane darani mushaf masokhib sangka kata sokhifah. Nggih niku terkait kalian apa kertas. Niki penting.
Semakin jutaan atau miliaran Quran itu beredar yang standar, itu artinya kalau ada pemalsuan di internet atau dunia maya mudah diidentifikasi. Karena umat Islam seluruh dunia akan pakai standar Quran yang diakui Arab. Teng Indonesia nggih ngoten. Banyak penerbit itu kalau menerbitkan Quran harus dapat tasyan dari Depak, dan itu ulama-ulama top yang nasih. Karena kadang ada muhibbin yang ceroboh, orang seneng Quran tapi ceroboh. Misalnya ngeten, sampean seneng Quran, orang marem nak rabuk tulis dhewe terus nulis tangan. Dari segi seneng Quran apik mbok tulis tangan piyambak. Tapi sak top-tope tiyang niku nak sitok. Niku kadang pas nulis ngelamun, wawu ditulis fa. Nggih. Pas sampean nulis niat tenanan bak mbok harokati nun. Artinya rawan salah. Seneng-senenge sampean ning Quran nak nulis dhewe rawan apa? Salah. Beda ketika sudah dicek. Tim teng Depang ngantos rolas. Kula nu sering karena ketuanya sekarang yang ketua tim tas saya itu kebetulan teman saya. Saya itu bertahun-tahun ikut nasih di Depak. Niki penting kula aturaken. Sehingga wau sing didhawaken Mas Hafif, menjaga Al-Qur'an itu bukan dimulai kita hafal saja, tapi juga dokumentasi Quran harus disebarkan seluas-luasnya, sehingga kalau ada Quran yang palsu atau di dunia maya kadang ada Quran yang tidak benar, itu mudah terdeteksi. Karena umat Islam punya panduan Quran standar gini ku sing diterbitkan pemerintahan Arab Saudi yang disetujui oleh ulama seluruh dunia. Sehingga perbedaan Arab Saudi dengan kita itu hanya menyangkut penulisan lit taisir. Nih eling-eling, penulisan lit taisir. Misalnya kita nulis sukun, fanfiru nonnya kita kasih sukun. Tapi kalau Arab Saudi setiap ikhfa ndak usah apa? Sukun. Misalnya nulis panjang, fayuq simani billah misalnya. Misal la syahadatuna misalnya ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakum mautu khina wasiyatis nani dawa adlim minkum au akharani napa min ghairikum au akharani. Ada yang nulis, kalau Quran Arab tuh pokoknya titenane gampang. Kalau panjang itu alifnya tetap, fathahnya tetap fathah miring tetap, tapi nanti dikasih alif kecil. Nggih, dikasih napa? Alif kecil sebagai duplikat tanda mat. Ya pancen bulet, nah cara sing rebutan kulino napa? Bulet. Misalnya ya ayyuhal malaun niku nak Quran kita kan nulis kan mem lam wawu malih terus ada hamzah, hamzah kecil tapi wawunya tidak terbaca. Ya ayyuhal malaun nulis mem lam wawu nggih. Terus hamzah padai hamzah terus wawunya itu ditulis besar. Kalau Quran kita ditulis besar. Sehingga kalau orang latihan baca Quran dia bingung. Ono wawu biasanya identik dengan dhammah, tapi di sini bacaannya fathah. Ya ayyuhal malak. Mulane kula niku termasuk matur nuwun, cocok ra cocok mbek Iqra qiraati kula matur nuwun. Sebetulnya kesulitan itu karena ndak sering saja. Ndak taksirul amsilah, ndak banyak contoh. Misalnya ngeten gini rungokno tenan nggih ben sampean ngerti asal usul nggih. Kalau orang biasa belajar kitab, termasuk kitab Ihya sekalipun, kitab-kitab niku kan menulis Quran sudah standar khot modern. Kulo niku mengecek beberapa kitab termasuk Ihya, I'anatul Thalibin, Takrib. Itu misalnya nulis wa aqimis sholat itu pakai shot lam alif ta. Meskipun sedang hikayatan anil Quran. Jadi rata-rata kados teng kitab niku senajan nulis ayat Quran itu sudah pakai khot modern. Misalnya nulis wa aqimus sholat nggih so lam ta alif ta. Jadi kayak penulisan teng kitab-kitab. Padahal kita tahu kalau Quran itu nulis sholat itu shot lam wawu tak bundel nggih. Nggih. Shot lam wawu tak bundel. Terus untuk tanda fathah kalau bacanya sholat dikasih alif kecil. Kalau Quran Arab Saudi dikasih apa? Alif kecil terus fathahnya biasa. Nah Quran kita mboten. Shot lam wawu ta langsung ditandai alif napa?
Arab fathah napa? Panjang.